Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Apalagi sekarang ini masih dalam situasi pandemi corona ya. Tetap di rumah, belajar di rumah, dan selalu semangat belajar. Oke, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 9, masih di tema yang sama, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Minggu kemarin kita sudah belajar subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, jadi kita habiskan hari ini semuanya untuk subtema 1 ya. Oke, pada sesi yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran 4. Nah, untuk sesi selanjutnya nanti kita pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Subtema 1 pembelajaran 4. Nah, di situ ada gambar petani. Ya, petani yang sedang ada di sawah. Oke. Hari ini Ibu Ani mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Tunggu dulu ya. Nah, lanjut ya. Siti dan teman-teman menyambut dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di belakang sekolah terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Ibu Ani menjelaskan mengenai ketampakan alam Indonesia. Nah, kita hari ini akan mengenal apa itu kenampakan alam. Sebelum kita lanjut, apakah kalian tahu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah sesuatu yang terlihat di alam kita. Itu ada terbagi menjadi dua. Ada kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Nah, di sini Bapak ada beberapa foto mengenai ketampakan alam. Yang pertama itu dapat kalian lihat. Nah, yang ini adalah kenampakan alam alami, yaitu gunung ya. Jadi gunung ini terbentuk secara alami, bukan secara buatan. Yang kedua ada kenampakan alam berupa sawah. Nah, yang ketiga
ada berupa pantai, laut ya. Nah, pantai dan laut. Yang ketiga ini penampakan alamnya jalan raya. Nah, jadi di sini cuma yang ini saja yang penampakan alam secara buatan. Sisanya yang lain itu adalah penampakan alam alami. Oke. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Nah, misalnya di dataran tinggi itu seperti daerah pegunungan, seperti gambar yang pertama ini ya. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Nah, di daerah pantai biasanya daerah tempat tinggal itu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar daerah tempat tinggalnya. Misalnya kita lihat contoh di gambar 1, itu daerahnya dataran tinggi atau pegunungan. Nah, di sana pasti sangat berbeda dengan masyarakat pekerjaan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah dataran rendah maupun pantai ya. Biasanya di dataran tinggi atau pegunungan itu masyarakatnya bekerja sebagai petani. Biasanya petaninya bukan petani padi, tetapi petani seperti petani teh ya, petani kopi. Nah, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Kalau di dataran rendah itu pekerjaannya seperti petani sawah, petani padi ya. Nah, sama juga kalau di dataran rendah itu banyak bekerja sebagai pegawai kantoran. Nah, contoh dataran rendah yaitu perkotaan ya. Kalau di perkotaan itu banyak sekali berbagai macam pekerjaan. Ada pekerjaannya polisi ya, terus pedagang, buruh pabrik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu daerah pantai. Ini sangat pasti kalian sangat mengenal pekerjaan yang di daerah pantai, yaitu sebagai nelayan. Tetapi selain sebagai nelayan, masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu juga banyak memiliki pekerjaan selain nelayan. Misalnya petani garam, terus lagi kalaunya di pantai kan kalian biasanya berlibur tuh. Nah, di sana kalian pasti melihat ada orang yang sedang berjualan souvenir ataupun aksesoris yang berbentuk dari bahan-bahan yang dari laut. Nah, jadi pekerjaan mereka selain sebagai nelayan, petani garam, dan juga pariwisata. Oke, lanjut ya.
Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Ada ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Selain 4 gambar yang ada di layar kalian, ketampakan alam yang daratan kita bisa lihat itu seperti pegunungan, sawah, terus lagi jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Kalau daerah wilayah perairan, ketampakan alamnya itu berupa laut, terus lagi sungai, danau, selat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi yang ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Baiklah, Mas. Jangan gini kan keluar. Terus. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah. Nah, biasanya ketampakan alam itu terbentuk secara ilmiah, secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan tadi bermacam-macam. Nah, tadi sudah kakak sebutkan, yaitu contohnya gunung, pegunungan. Nah, sebelumnya gunung sama pegunungan itu berbeda ya adik-adik. Kalau gunung itu satu dataran tinggi yang membentuk seperti kerucut. Nah, sedangkan pegunungan itu adalah terdiri dari beberapa gunung. Nah, lalu ada contoh ketampakan daratannya, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Sedangkan perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang oleh air. Nah, bentuk ketampakan alam perairan contohnya tadi sungai, danau, dan juga laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maksud adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dari lingkungan tempat tinggalnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Nah, adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama. Nah, biasanya kan tadi sudah dijelaskan mata pencaharian setiap daerah tempat tinggal itu berbeda-beda. Tadi di dataran tinggi mata pencahariannya sebagai perkebun atau peternak, juga bisa petani teh, petani kopi. Nah, kalau perkebunan daerah dataran tinggi itu seperti apel ya. Nah, sedangkan makanannya pun juga berbeda. Setiap orang yang berbeda tempat tinggal pasti makanannya juga berbeda. Kita ambil contoh di daerah dataran tinggi, anggaplah di pegunungan. Masyarakat yang tinggal di pegunungan pasti makanannya
banyak sayur mayurnya dan buah-buahannya, ya enggak? Tetapi berbeda sama halnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Nah, mereka banyak mengkonsumsi ikan-ikan air laut, ya. Kalau orang yang berada di daerah pegunungan sangat sulit mencari ikan air laut. Nah, jadi tentu beradaptasinya berbeda dari segi makanan. Bentuk tempat tinggal juga berbeda antara masyarakat di pesisir pantai, di perkotaan maupun di pegunungan. Nah, jadi biasanya orang yang berada di daerah pegunungan atau dataran tinggi itu bentuk tempat tinggalnya lebih tinggi. Jadi seperti rumah adat kita Kalimantan Selatan, rumah adat rumah adat bubulan tinggi, ya. Nah, bawahnya itu agak lebih tinggi dari rumah-rumah seperti biasanya. Itu dikarenakan mereka yang masih tinggal di daerah pegunungan itu kan masih banyak itu binatang-binatang liar. Nah, sehingga mereka itu membuat bentuk rumahnya agak tinggi agar terhindar dari serangan hewan buas saat malam hari. Berbeda hanya kita di daerah dataran rendah. Nah, karena kita di daerah perkotaan dan tidak ada lagi binatang buas, makanya biasanya tempat tinggal kita di perkotaan itu relatif rendah. Berbeda sama halnya dengan tempat tinggal yang ada di daerah pegunungan, ya. Terus pakaian yang dikenakan. Nah, pakaian dikenakan itu sangat nampak berbeda antara masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan tinggal di daerah pantai. Kalau di daerah pantai, nah kalau kalian sering berlibur ke pantai pasti banyak melihat orang yang tinggal di daerah pantai itu biasanya pakaian mereka itu relatif tipis-tipis. Karena apa? Karena di daerah pantai itu kan cuacanya panas. Nah, supaya badannya tidak terlalu berkeringat, makanya mereka memakai pakaian yang tipis. Berbeda hanya dengan daerah pegunungan. Kalau di daerah pegunungan itu kan cuacanya atau suhu udaranya sudah dingin. Nah, mereka relatif memakai bahan pakaian yang tebal. Nah, di situ perbedaan adaptasi dari segi pakaian yang dikenakan masyarakat pegunungan dan masyarakat daerah pantai. Peralatan rumah tangga, nah juga berbeda. Biasanya kalau di daerah pantai, kita ambil contoh misalnya mereka itu banyak menggunakan dari lingkungan sekitar. Misalnya peralatannya, misalnya gelasnya terbuat dari batok kelapa. Nah, itu biasanya kan di daerah pantai itu banyak sekali terdapat pohon-pohon kelapa. Nah, sedangkan kita di daerah dataran rendah atau perkotaan itu sudah peralatannya sudah terbuat dari besi lah. Nah, kalau teknologi itu biasanya yang paling maju itu di daerah perkotaan, ya. Kalau di daerah pegunungan, tapi tidak semua daerah pegunungan kok yang teknologinya tertinggal. Sekarang teknologi sudah masuk di daerah pegunungan. Nah, semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah
Nah, makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda sekali dengan daerah pantai dan dataran rendah. Nah, jadi tadi sudah kakak jelaskan bagaimana adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Nah, jadi kakak ulang kembali, ketampakan tadi ada dua, berupa perairan dan berupa daratan, ya. Nah, setiap ketampakan itu mereka memiliki atau harus beradaptasi dengan lingkungan agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, oke, lanjut. Nah, di situ ada gambar air, ya. Dari bacaan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air laut juga pasti berbeda dengan air pegunungan, ya. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Nah, itu sangat mudah. Biasanya kalau air laut itu rasanya asin, sedangkan air pegunungan itu lebih ke air tawar, ya. Nah, bicara-bicara tentang air, kakak ingat ini dengan sebuah iklan. Nah, iklan depot air isi ulang Aqua ada diproses secara higienis melalui 3 tahapan. Proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet, dan ozonisasi bersih dan higienis. Nah, iklan. Nah, ada dua, satu iklannya lagi. Menerima pemasangan depot air isi ulang mineral. Nah, dapatkah kalian membedakan kedua iklan di atas? Nah, itu perbedaannya yaitu kalau yang pertama tadi iklannya itu mengenai depot air isi ulang, sedangkan yang kedua itu iklan pemasangan jika ada yang ingin membuka usaha depot air isi ulang. Nah, sebelumnya masih ingatkah kalian apa itu iklan? Iklan pasti sebuah konsep yang tidak asing lagi bagi masyarakat, ya. Nah, ada berbagai ciri-ciri bahasa iklan yang membuat iklan begitu berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan bahasa untuk kepentingan lain. Nah, dari segi bahasanya aja kalian sudah dapat membedakan kedua iklan yang di depan ini. Nah, iklan satu itu bahasanya pasti lebih menarik dibandingkan dengan iklan kedua. Karena apa? Karena mereka di iklan satu itu membicarakan kelebihan yang mereka miliki. Nah, dengan adanya kalimat yang menarik, kalimat informatif, sehingga pembaca iklan tersebut lebih menarik kepada iklan yang pertama, ya, dibandingkan iklan yang kedua. Terus lagi iklan kedua gambarnya itu kurang ada menarik, cuma gelas-gelas gitu aja, ya. Kalau iklan yang pertama itu ada gambar air, ada gambar gunung, berarti itu adalah air dari pegunungan. Oke, lanjut. Nah,
Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Nah, ini pasti kalian sudah sangat mengenal ini adalah gambar apa. Ini merupakan gambar, ayo gambar apa? Gambar orang yang gotong royong ya. Nah, pasti kalian kangen dengan gambar seperti di atas ya. Sudah hampir kalian itu 1 bulan libur berada di rumah. Nah, kalian pasti kangen masa-masa di mana guru itu menyuruh kalian agar gotong royong membersihkan halaman, membersihkan kelas ya. Nah, tapi kalian bisa memulai kegiatan seperti gambar itu di rumah bersama keluarga dan anggota keluarga yang lain di rumah ya. Itu demi kesehatan kalian, agar rumah kalian tetap bersih, terhindar dari virus atau bakteri yang membahayakan ya. Karena hidup bersih itu mencerminkan kesehatan seseorang. Oke, lanjut. Ibu Ani mengajak Siti dan teman-temannya membersihkan parit kecil di samping sekolah. Ibu Ani meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Ibu Ani juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah bersih yang nyaman. Nah, hal yang kecil ini itu dapat mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Tapi kadang Bapak yakin kalian kalau disuruh guru seperti ini pasti ya udah deh, banyak mengeluh. Tapi di saat kalian seperti ini pasti kalian kangen hal-hal kecil seperti gambar di atas ya. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya bisa dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kalian pasti sering melihat contoh atau berita-berita di televisi saat ini. Banyak orang-orang yang membutuhkan atau sedang susah dalam hal kondisi ya enggak? Kalian pasti banyak melihat seperti artis-artis atau orang yang berkecukupan itu membantu orang-orang yang tidak mampu dalam hal seperti memberikan sembako ataupun uang ya. Nah, jadi kita harus hidup rukun agar memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena hidup rukun itu sangat menyenangkan. Nah, jadi kesimpulan kita pada kali ini adalah hidup bersih dan sehat itu bisa dimulai dari lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat ya.
Terus tadi ada juga kita mempelajari tentang ketampakan alam. Ketampakan alam terbagi menjadi dua. Ada ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Terus tadi ada juga iklan. Ya. Nah, di tema 9 ini kita lebih banyak belajar tentang iklan. Oke, hanya itu saja yang kakak dapat sampaikan pada pembelajaran kali ini. Stay at home, tetap di rumah, belajar di rumah, semangat di rumah, terus belajar. Jangan lupa setelah ini kita jeda sekitar 5 menit. Setelah itu kembali lagi ke channel kita ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum Apa nama channel? warahmatullahi wabarakatuh.